Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Kali ini kita memasuki pembelajaran tema 6, subtema 3, pembelajaran 1. Panas dan perpindahannya, pengaruh color terhadap kehidupan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sama-sama ya anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku sewaktu aku masih kecil. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut ya pembelajarannya anak-anak ya. Ini ada gambar. Ini gambar si Rani sedang membantu ibunya memasak di dapur. Ini adalah satu gambar ya anak-anak ya. Terus ini ada bahan konduktor dan isolator. Arti konduktor itu bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Kalau isolator itu bahan yang sulit bahkan tidak dapat menghantarkan panas. Nah, ini ada contoh dari konduktor. Contoh bahan konduktor antara lain yaitu besi, aluminium, dan tembaga ya anak-anak ya. Adapun contoh isolator, contoh bahan isolator antara lain yaitu kayu, karet, kain, dan plastik. Ini ada gambar satu benda terdapat beberapa bahan isolator dan konduktor. Contoh isolator itu tadi dari ini kayu, karet, dan kaca, tembaga ya anak-anak ya. Terus ini ada kegiatan, misalkan lakukan kegiatan berikut ini, alat dan bahan. Yang pertama yang kita siapkan itulah batang besi yang panjang lebih kurang 50 cm, batang tembaga panjang lebih kurang 50 cm, sumpit bambu yang ujungnya diikat dengan karet gelang. Adapun yang keempat, sumpit dari bahan plastik ujungnya diikat dengan karet gelang. Yang kelima, bahan kain untuk memegang benda panas. Yang keenam, lilin. Yang ketujuh, korek api ya anak-anak ya. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah pertama itu simak aja ya anak-anak. Yang pertama, bakarlah besi di atas lilin yang telah dinyalakan dengan korek api. Peganglah ujung besi dengan tanganmu. Bila kamu telah merasakan panas, segera nyalakan besi dan beri nyala api. Langkah kedua, peganglah batang besi dengan menggunakan sumpit bambu. Yang ketiga, letakkan kembali ujung besi di atas nyalanya api. Apakah yang kamu rasakan? Yang keempat, ambil dan letakkan batang tembaga di atas nyala lilin. Bila terasa panas, pindahkan dari nyala api. Yang kelima, lapisilah tembaga dengan kayu pada bagian ujung yang kamu pegang. Langkah keenam, letakkan kembali batang tembaga di atas nyala lilin. Apakah yang kamu rasakan? Mengapa demikian? Nah, adapun langkah ketujuh yaitu lakukanlah kegiatan yang sama. Kali ini ganti sumpit bambu dengan sumpit berbahan plastik. Catat apa yang kamu lihat dan rasakan. Adapun yang kedelapan, ganti sumpit berbahan plastik dengan bahan kain yang biasa digunakan untuk memegang benda panas di dapur. Untuk memegang besi dan tembaga yang telah dipanaskan, gas api lilin. Catat apa yang kamu lihat dan rasakan. Ini cuma disimak aja ya penjelasan Bapak ya, nggak usah dijawab, ini bukan soal. Nah, ini soal ya, baru dikerjakan soalnya. Ditulis di buku, dikirim, nanti dipoto, kirim ke WA Bapak. Jawabannya bisa dicari di buku tema kalian masing-masing atau di internet ya anak ya. Lebih bagusnya, lebih baiknya di buku kalian masing-masing kalau ada buku temanya ya. Yang pertama soalnya, apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit yang terbuat dari bambu? Soal yang pertama. Adapun soal yang kedua,
Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit dari bahan plastik? Adapun soal yang ketiga itu, apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan bahan kain? Adapun soal yang keempat, pada percobaan di atas, bahan manakah yang berfungsi sebagai konduktor? Adapun soal yang kelima, pada percobaan di atas, bahan manakah yang berfungsi sebagai isolator? Adapun soal yang keenam, sebutkanlah paling sedikit 3 bahan lain yang berfungsi sebagai isolator. Nah, sampai di sini ya anak-anak ya pembelajarannya. Jangan lupa tugasnya dikumpul ke Bapak lewat WA ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.